وأكون للخير العميم مثالا. Semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan pada hati kita, dan semoga pula Allah senantiasa menjadikan hati kita cinta kepada ilmu. Karena sesungguhnya siapapun yang hatinya cinta kepada ilmu, duduk pada majelis ilmu, mendengarkan setiap uraian dan setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ilmu itu fungsinya sebagaimana air hujan, membasahi yang kering dan menghidupkan yang mati. Semoga kita senantiasa dijaga keikhlasan kita dan semoga kecintaan kita kepada ilmu. Kalau ada yang mati pada hati kita, Allah hidupkan kembali. Kalau ada yang kering pada jiwa kita, semoga Allah basahi kembali. Supaya kita senantiasa paham, kita mengerti, kita sadar bahwasanya tujuan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah. Melakukan apapun yang dicintai oleh Allah, menyampaikan sesuatu yang diridhai oleh Allah dari perkataan, perbuatan, dan sebuah keyakinan. Dan itulah yang harusnya kita lakukan pada perjalanan hidup kita. Semoga Allah senantiasa mengingatkan kita bahwasanya hidup kita adalah ibadah. Ketika engkau sedang berhadapan dengan Quran, itu ibadahmu. Ketika engkau sedang bersama istrimu, bersama dengan suamimu, itu adalah ibadahmu. Ketika kita sedang menghadapi riuhnya anak-anak kita yang bermain, yang terkadang suka tidak mendengar apa yang kita sedang sampaikan karena sedang ramai bermain di antara mereka, itu pun ibadah. Dan ketika kita berhadapan dengan kitab pun itu merupakan ibadah. Semoga kita senantiasa mampu menjadikan seluruh aktivitas kita manifestasi ibadah. Karena sekali lagi, kita tidak dilahirkan kecuali satu dengan tujuan kita beribadah kepada Allah. Semoga dunia tidak menjadikan kita terperosok, semoga hawa nafsu tidak menjadikan kita terjajah olehnya, dan semoga dengan setiap ilmu yang kita peroleh membebaskan kita dari penjajahan hawa nafsu dan penjajahan dunia, supaya kita menjadi hamba yang merdeka hanya kepada Allah. Kehidupan kita bermuara dan hanya kepada Allah senantiasa. Seluruh gerak dan aktivitas kita manifestasikan untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Semoga setiap kesyukuran yang kita berikan memberikan kelapangan di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita. Kita melanjutkan perjalanan ketika kita membahas tentang qawaid nabawiyah. Kita membicarakan tentang kaedah-kaedah dan rambu-rambu yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita selaku umatnya supaya kita faham semua regulasi yang dituturkan dan dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Karena tidak ada aturan dan tidak ada sebuah regulasi yang betul-betul tidak memiliki tendensi apapun kecuali adalah semua kaidah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak punya niatan apapun kecuali memberikan kebaikan di dalam kehidupan. Dan tidak ada satu motif apapun yang dimiliki oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali satu, memberikan kemuliaan pada kehidupan manusia supaya manusia tidak perlu meraba-raba pada kehidupan apa yang harus dilakukan ketika mereka mengetahui kaidah yang harus dipegang pada kehidupan. Saya tidak bisa membayangkan apabila kita berada di jalan lalu tidak ada rambu-rambu. Akhirnya kita tidak tahu kapan berhenti, kapan kita terus, kapan kita berhati-hati, kapan kita boleh belok. Maka yang terjadi adalah kekacauan besar. Walaupun mungkin mobil kita bagus, maka kita mungkin saja akan terjadi sebuah tabrakan satu mobil dengan mobil lainnya. Karena tidak ada aturan pada perjalanan ketika kita berada di sebuah jalan. Maka itulah yang kita bayangkan. Saya tidak bisa membayangkan kehidupan ini kalau Rasulullah tidak memberikan rambu dalam kehidupan untuk kita selaku umatnya Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadikan kita rambu-rambu yang dijelaskan oleh Nabi, setiap kaidah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan kita pelajari, kita kaji satu persatu, supaya kita tahu kapan kita berhenti, kapan kita terus, kapan kita hati-hati, kapan kita mengeluarkan sesuatu. Itu semuanya telah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Dan itulah yang menjadikan kita mempelajari
50 kaidah Nabi yang bermanfaat di dalam kehidupan kita, karena pada dasarnya manusia itu butuh kaidah dan butuh aturan supaya terselamatkan dari berbagai macam kerusakan dan berbagai macam benturan yang ada pada kehidupan. Kita akan meneruskan kaidah kita pada pembahasan yang ketiga, yaitu adalah mana qasad malun min shadaqah. Di antara rambu dan di antara kaidah yang dijelaskan oleh baginda Nabi di dalam kehidupan, yaitu adalah ketika Nabi menjelaskan sebuah aturan yang harus dimengerti dan diimani dan diyakini oleh setiap umatnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi bersabda di dalam sebuah sanad yang sahih, tidaklah berkurang harta disebabkan karena sedekah yang kamu berikan. Tidaklah berkurang nominal yang kita miliki, tidaklah berkurang keberkahan harta yang kita telah peroleh, disebabkan karena apa yang kita berikan dalam bentuk sedekah dan infak kepada orang lain. Makanya kemarin kita tentunya memahami betul bahwasanya sedekah itu pada dasarnya bukan sebuah syariat yang sifatnya membebani. Tapi sesungguhnya sedekah itu merupakan bahasa kasih sayang yang datang dari Allah supaya setiap manusia tidak diperbudak dengan dunia. Kita tidak bisa membayangkan kalau dalam kehidupan kita diberikan dunia, lalu tidak ada kewajiban untuk memberikan zakat. Lalu tidak ada keutamaan ketika memberikan sedekah. Maka tentunya setiap orang akan tersengat dengan dunia dan akhirnya dia gandrung dengan dunia dan mungkin mati dengan mencintai dunia yang terus dia kumpulkan. Maka sedekah itu bukan syariat yang sifatnya membebani, tetapi sedekah itu merupakan sebuah syariat yang sifatnya supaya manusia tidak terjerat kepada sebuah cinta kepada dunia, maka Allah membuatkan jalur-jalur untuk mengeluarkan dunia yang bisa jadi. Kalau kita tidak mengeluarkan apa yang harus kita keluarkan dari zakat dan infak dan sedekah, maka justru harta itu menjadi racun bagi kita ketika kita tidak mengeluarkan. Tentunya kita juga telah mempelajari bahwasanya harta itu ketika diturunkan oleh Allah memiliki dua lapisan. Lapisan yang pertama itu kotor sekali dan harus segera dikeluarkan. Kalau lapisan itu yang pertama tidak kita segera keluarkan, ketika kita terus memegang lapisan pertama pada dunia yang Allah berikan kepada kita, justru feedbacknya itu akan menimbulkan mudarat pada kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Tapi ketika kita memberikan lapisan yang pertama kepada orang yang berhak, karena memang sejatinya lapisan yang pertama pada harta kita itu bukan milik kita. Kita itu pemilik pada lapisan yang kedua. Lapisan yang pertama kita keluarkan kepada mereka yang berhak, karena itu adalah harta mereka yang dititipkan melalui kita. Maka siapapun yang mereka telah mengeluarkan lapisan pertama pada hartanya, maka dia akan memegang lapisan yang kedua pada hartanya dengan cara yang bersih. Ketika lapisan pertama telah diberikan kepada yang berhak memiliki lapisan yang pertama pada harta kita. Ibu dan bapak, seluruh para santriwati nanti, kalau tiba-tiba mendapatkan rezeki, tiba-tiba rezekinya ditaksir sampai 100 juta. Lapisan pertama pada 100 juta itu bukan milik kita. Dan lapisan ini harus dilepaskan. Kalau tidak, feedbacknya, akibatnya akan kembali menjadi sebuah penyakit untuk kita. 100 juta itu harus dikeluarkan segera, entah 5 juta, entah 10 juta, entah 15 juta dikeluarkan untuk kita berikan kepada yang berhak. Ketika kita menahannya pada setiap harta itu, lalu pada lapisan pertama ketika kita tidak mengeluarkan dan tidak memberikan kepada yang lain, maka justru itu akan berakibat buruk karena lapisan pertama itu akan merusak pada keberkahan harta pada lapisan kedua yang ada. 100 juta, tidak dikeluarkan 10 juta, tidak dikeluarkan 5 juta, atau tidak dikeluarkan 15 jutanya. Justru itu yang akan merusak sisanya. Akan merusak 85 juta yang kita peroleh dan kita dapatkan. Akhirnya tidak bisa memberikan kebaikan ketika yang 80 juta atau 85 juta itu tidak kita berikan kepada yang lainnya. Nah, akhirnya tidak memberikan kebaikan kepada keluarga kita, tidak memberikan kebaikan untuk kita. Dan bisa jadi itulah yang akan menimbulkan berbagai macam masalah pada kehidupan kita. Itu yang akan menimbulkan berbagai macam masalah pada kehidupan kita. Makanya Imam Ibnu Rajab itu pernah mengatakan sebuah kalimat yang patut untuk menjadi sebuah perenungan untuk kita. Wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atum ba'daha.
balasan atas setiap keburukan itu selalu keburukan setelahnya. Jadi kalau ada orang ketika dia melakukan keburukan, dia menahan lapisan pertama pada dunianya dan tidak dia berikan kepada yang lainnya, keburukan itu tidak akan berdiri sendiri. Keburukan itu akan menimbulkan keburukan setelahnya. Makanya Allah menyampaikan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Makanya Allah menyampaikan barang siapa yang dia bakhil wastaghna dan merasa cukup wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan kabar surga fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan sulitkan jalan kehidupan mereka. Dan itu dimulai dari sebuah perilaku yang disebut wa amma man bakhila wastaghna, yaitu orang yang bakhil. Ketika mereka menahan harta mereka dan tidak memberikan hartanya kepada orang yang sejatinya lebih berhak pada lapisan pertama pada hartanya. Jadi sekali lagi, kalau ada di antara kita dapat 100 juta, dapat 200 juta, maka sesungguhnya 5 jutanya atau 10 jutanya itu merupakan bagian yang harus kita sedekahkan. Itu lapisan pertama, itu bukan milik kita. Dan sejatinya memang lapisan itu kalau kita pertahankan justru menjadi bumerang untuk kita. Dia bisa menjadi racun. Kalau boleh saya ibaratkan, harta itu ketika turun, lapisan pertamanya itu racun. Lapisan keduanya itu madu. Kapan kita akan mendapatkan madunya dari harta kita? Kalau kita sudah mengeluarkan lapisan pertamanya. Yang kita lepaskan itu, yaitu adalah racunnya. Baru kita mendapatkan madu dari rezeki yang kita peroleh. Nah, itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya orang yang mereka bersedekah itu pada dasarnya bukan terkena beban syariat.